Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan modernisasi, dengan karakteristik, ciri-ciri, syarat modernisasi, dan perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Nah, berikut tabel poin pembelajaran kita hari ini, yang mana kita akan membahas pengertiannya, ciri-ciri, karakteristik, syarat-syarat, dan perbedaan. Nah, yang pertama adalah pengertian. Secara umum, modernisasi adalah proses perubahan dari suatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Sedangkan, menurut Suharjono Soekanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri modernisasi. Yang pertama adalah masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Kedua, dalam masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Yang kelima, memiliki organisasi tinggi terutama dalam disiplin pada diri sendiri. Yang keenam, sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Yang ketujuh, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Kedelapan, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat, melembaga ke dalam kehidupan penguasa serta masyarakatnya. 9. Penciptaan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat-alat komunikasi massa. Nah, yang ketiga adalah karakteristik modernisasi. Menurut Peter L. Barker, yang pertama adalah modernisasi telah merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Kebersamaan dan hidup dalam kesepenanggungan berangsur-angsur menipis dan digantikan oleh kompetisi dalam memenuhi keragaman kebutuhan hidup. Yang kedua, terjadinya ekspansi pilihan personal. Modernisasi telah mengubah kehidupan masyarakat tradisional yang semula dibingkai oleh kekuatan di luar kontrol manusia menjadi diwarnai oleh proses individualisasi. Hal itu antara lain ditandai oleh keyakinan bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih sesuai dengan selera yang dikehendaki. Yang ketiga, terjadinya peningkatan keragaman keyakinan keterbukaan yang tumbuh dan berkembang bersama dengan proses modernisasi, membuka peluang terjadinya rekonstruksi nilai dan norma yang telah mapan. Yang keempat, terjadinya orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu. Modernisasi telah menggeser kehidupan masyarakat tradisional yang semula-mula ditandai oleh orientasi kini dan di sini posteriori menjadi lebih berorientasi ke depan atau priori. Sedangkan menurut Suharjono Soekanto, yang pertama adalah memiliki suatu sistem administrasi negara yang baik. Kedua, memiliki suatu sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat. Ketiga, dapat menciptakan suatu suasana atau iklim yang menyenangkan bagi masyarakat. Keempat, memiliki organisasi yang tinggi seperti disiplin yang tinggi. Kemudian yang kelima, adanya suatu perencanaan sosial baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, kemudian ini adalah syarat-syarat terjadinya modernisasi. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Kedua, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Ketiga, administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Keenam,
sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan spes. Nah, terakhir pembahasan kita yaitu perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekulerisasi. Nah, yang pertama adalah modernisasi. Modernisasi adalah perubahan melalui proses pembangunan yang mengarah kepada kemajuan perubahan dari tradisional menjadi modern. Modernisasi juga dapat didefinisikan sebagai langkah perubahan budaya suatu masyarakat terhadap semua aspek-aspeknya. Yang kedua adalah sedangkan westernisasi merupakan suatu proses ketika masyarakat berada di dalam pengaruh hingga mengadopsi budaya barat. Westernisasi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari individu atau kelompok yang kehilangan jiwa nasionalismenya karena terpengaruh budaya barat dan kemudian meniru serta melakukan aktivitas yang bersifat kebarat-baratan. Westernisasi lebih cenderung kepada proses imitasi bahkan identifikasi budaya barat. Yang ketiga terakhir adalah sekularisasi. Sekularisasi merupakan fenomena yang ditandai oleh adanya pemisahan nilai-nilai norma keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Sekularisasi merupakan pandangan hidup yang berprinsip bahwa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan. Oke, thank you for watching. Jika ada yang kurang dimengerti atau yang tidak dipahami, mohon maaf. Kurang dan lebihnya dapat kita ambil masing-masing dan semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari 12 IPS 2.